Selamat datang di Kreatif Tim DPM PTSI Provinsi Bali. Bergerak bersama Dinas Penanaman Modal dan Om Swastiastu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di broadcast room Tim Kreatif DPMPDSP Provinsi Bali. Hari ini saya hadirkan seorang pejabat dari DPMPDSP Provinsi Bali yang membidangi pengolahan data dan informasi penanaman modal. Selamat pagi Bapak, Om Swastiastu. Di suasana yang mendung-mendung gini masih semangat Pak? Semangat selalu. Ya, seperti ini ya, seperti modal kita gini. DPMPDSP Provinsi Bali bergerak bersama. Ya. Mohon izin Bapak, mohon bisa diperkenalkan kepada masyarakat. Siapa nama Bapak? Terima kasih atas waktunya ya, dan juga rekan-rekan yang hadir di sini. Dalam kesempatan ini saya mewakili dari bidang substansi pengolahan data dan informasi penanaman modal, di mana kita di dalam substansi ini memiliki tupoksi yaitu terkait masalah pengelolaan data dan laporan-laporan yang dengan investasi penanaman modal. Nah, adapun investasi yang dapat kita lakukan di sini yaitu bagaimana setiap kemudian terkait masalah investasi, baik itu investasi jangka panjang dan jangka pendek yang kita lakukan khususnya dalam perizinan. Ya mungkin. Sangat bagus sekali ya pembahasan pada hari ini. Sebelum itu kita minum kopi dulu biar lebih menghangatkan suasana. Silakan Pak. Silakan Pak. Kopi asli Pak. Nah saya Bapak tadi dibilang untuk substansi dan investasi. Kalau boleh tahu Pak, bagaimana investasi di Provinsi Bali? Apakah ada peningkatan pasca pandemi ini Pak? Mohon informasi. Terkait masalah investasi penanaman modal, khususnya kita mengelola investasi yang dalam era COVID ini, setelah COVID, di mana telah kita ketahui bahwa dalam investasi yang kita rencanakan yaitu sebesar 15 triliun sampai saat ini kita masih berada di pada posisi 6 triliun ya. Itu juga merupakan suatu kebanggaan tersendiri karena dalam kondisi pertumbuhan ekonomi yang dalam pemulihan ini kita sudah bisa melakukan hal-hal yang itu, baik itu terkait masalah program-program kerja, program-program program kerja yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah, dan juga kita akomodir dari pimpinan tentunya ya terkait masalah pertumbuhan ekonomi, dan juga selanjutnya terkait masalah pengembangan keuangan pemerintah tentunya. Dan ini juga sangat berpengaruh terhadap adanya anggaran-anggaran yang ditentukan oleh APBD. Nah, dari APBD ini kita akan bergerak bagaimana kita melakukan program-program terjadi untuk meningkatkan suatu investasi nantinya. Terus yang ketiga yaitu adanya inflasi. Nah, inflasi ini sangat berpengaruh juga ya terkait masalah investasi, di mana pengembangannya ini itu yang akan menarik investor untuk kembali ke Bali tentunya, di mana setelah COVID ini yang kita telah ketahui bahwa COVID ini telah merupakan suatu hal yang sangat tidak kita inginkan tentunya ya, di mana sumber ekonomi sangatlah jatuh di bawah 5%, dan sementara untuk 2022 ini kita kembali perlahan-perlahan dan pasti sudah berada di level 5 ke atas. Wah, semakin panas nih Bapak. Kalau boleh tahu Pak, gimana sih kiat-kiatnya Pak untuk program-program meningkatkan kinerja Bapak selaku unit substansi dan pengolahan data, kemudian ke tupoksi apa sih kiat-kiatnya untuk meningkatkan investasi Pak Provinsi Bali? Kita tentunya dalam melakukan tugas-tugas ini tentunya tidak terlepas dari support dari dukungan
yang tidak bosan-bosannya mengarahkan kita untuk tetap dalam hal ini melakukan pekerjaan dengan baik, itu mendukung program-program pemerintah daerah tentunya yang telah diprogramkan, baik itu secara makro dan mikro tentunya untuk pemulihan ekonomi, sehingga nanti investasi ini bisa kita kita dapat mewujudkan sesuai dengan apa yang menjadi ranah kita di penanaman modal. Sesuai dengan visi misi Gubernur Bali, sama sakit Jawa Bali, kita mengampu pada misi-misi 16 dan bidang penanaman modal. Selain kiat-kiatnya itu Pak, bagaimana pergerakan Bapak sekarang realisasi ke lapangan itu? Apakah ada apa modelnya gitu Pak? Ya tentunya ya, terkait kalau masalah kita ke lapangan itu sudah karena tentu sebelumnya kita melakukan suatu program-program ya, perencanaan program yang kita akomodir dalam suatu anggaran ya, nantinya berbasis kinerja, tentunya itu akan kita laksanakan dan tuntaskan dalam waktu satu periode dalam mungkin 2022 ini. Nah terkait masalah itu, program-program kerja yang kita sudah jalankan, asal sudah lebih dari 60% ya, itu juga ke adanya suatu dukungan baik secara keuangan dan sumber daya yang ada ya, dan juga kita harus dituntut untuk menuntaskan apa yang menjadi perencanaan kita sebelumnya dan bisa realisasi sampai akhir tahun ini. Kalau boleh tahu Pak, investasi yang lagi naik daun lah modelnya Pak di Provinsi Bali itu di bidang apa ya Pak? Sektor apa penanaman modal? Kalau mungkin saya pantau dari sekarangnya ya mungkin banyak yang investasi yang di bidang perhotelan apa gitu? Kalau perhotelan belum sih. Memang ada sih, tapi di bidang pertanian yang berbasis hortikultura. Ya, itu yang banyak juga. Karena itu akan mendatangkan suatu minat investasi dari investor terkait masalah pariwisata. Jadi pariwisata agro yang ingin dikembangkan ya. Jadi di sana selain kita mau meningkatkan sektor pertanian, juga kita akan lebih meningkatkan daripada objek-objek wisata tentunya ya, dari sisi penjualan tentunya akan bagus, dan dari sisi wilayah sekitar juga akan akan menyerap tenaga kerja tentunya, sehingga apa yang menjadi dampak daripada COVID-19 ini tentunya bisa terakomodir dengan adanya dibukanya lahan-lahan. Selamat datang di Creative Team JPM PTSP Provinsi Bali. Oke pemirsa, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Bapak, bagaimana kiat-kiat atau ada kendala dalam penggunaan data investasi ini Pak? Ya, perlu saya informasikan sedikit ya, kalau masalah kiat-kiat dan kendala tentunya pasti akan selalu ada ya, dan dalam kita melaksanakan pekerjaan dan eksekusi suatu perintah atasan tentunya ya, bagaimana kita sebagai bawahan bisa mengakomodir sesuatu permasalahan itu dengan baik. Jadi kalau di bidang data boleh saya katakan bahwa memang kita masih perlu belajar ya. Nanti inovasi-inovasi tentunya yang terkait masalah pembinaan juga, sosialisasi juga perlu kita lakukan, dan juga yang tidak kalah penting itu pengembangan potensi SDM. Ya, bagus Pak. Potensi SDM ini bagaimana kita mencerminkan kualitasnya yang baik, tentunya bagaimana kita bisa memahami semacam fungsi kita, jadinya apa yang kita lakukan itu bisa terselesaikan dengan baik. Oke, demikian broadcast pada hari ini, dan terima kasih untuk Bapak atas sebagai narasumber informasi-informasi yang telah diberikan kepada kami. Dan untuk pemirsa, sampai jumpa lagi pada sesi selanjutnya. Kita mengupas tugas tupoksi pejabat-pejabat di lingkungan DPM PTSP Provinsi Bali. Ini Bapak, sekali lagi terima kasih. Tim JPM PTSP Provinsi Bali.